Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita share kegiatan saya hari ini. Dan ini saya baru buka warung sembako saya teman-teman. Ini suasana pagi hari. Ini sekitar jam 6 kurang 15 menit gitu ya. Kita mau memulai aktivitas di warung sembako teman-teman. Di video kali ini saya mau sharing saya membuka warung sembako itu karena apa gitu ya teman-teman. Ini pertama saya kali kenal usaha sembako itu karena saya sering berkunjung bersilaturahmi ke tempat kakak ipar saya teman-teman yang membuka usaha sembako. Waktu itu saya masih bekerja ataupun ikut orang lain berjualan sepatu sandal di pasar ya teman-teman. Karena saya tuh suka pengen main ya ke tempat saudara gitu, sekali-kali kalau ada waktu tidak capek habis jualan di pasar, kita main ke rumah kakak ipar saya yang lumayan jauh waktu itu tempatnya ya. Kita dari Ciputat ke Pondokopi lumayan ya jaraknya waktu itu teman-teman. Saya tuh sering melihat gitu ya kegiatan kakak saya di warung gitu. Enak juga ya ternyata gitu. Dilihat-lihat barangnya banyak penuh gitu ya. Dan nggak usah mikirin pergi pagi pulang malam gitu teman-teman, standby aja di rumah gitu jagain warung ya. Kadangkala waktu saya bersilaturahmi itu saya tuh ditinggal nggak mau pulang ya, saking betahnya main teman-teman ya. Ya suami pulang ke tempat dagang gitu ya berjualan, sementara saya nginep lagi satu malam lagi gitu karena belum puas bersilaturahminya gitu ya. Nah di situ saya melihat keseharian kakak saya dari pagi sampai malam gitu ya, beraktivitas di warung sembako. Sekali-kali saya tuh melayani juga pembeli ya. Ternyata enak juga ya dagang sembako, tidak usah menawarkan barang gitu ya, tidak usah banyak ngomong gitu ya, tinggal ambil barang nerima uang deh gitu ya teman-teman ya. Beda sekali dengan berjualan saya di pasar ya, dengan cara saya mendapatkan uang tuh beda ya. Di pasar tuh saya tuh harus banyak ngomong, menawarkan ini itu kepada pembeli ya, kepada orang lewat gitu ya, karena pasar tradisional ya teman-teman, jadi harus kita banyak ngomong gitu ya. Jangan eraan, jangan maluan gitu ya teman-teman, harus berani gitu menawarkan barang. Misalnya seperti ini ya, ada orang lewat, ibu-ibu misalnya, ibu mampir ya, ini ada sendal bagus-bagus loh gitu ya, ada model baru nih bu gitu kan ya, seperti itu ya menawarkan barangnya ya. Atau juga seperti ini cara menawarkan barang dagangan saya di pasar ya, boleh ibu cari apa, silahkan bu masuk aja dulu bu, nggak apa-apa, lihat-lihat dulu yuk gitu ya teman-teman. Seperti itu cara saya merayu orang lewat saat di pasar gitu teman-teman. Itu cara saya agar orang lewat tuh tertarik, melirik ataupun melihat ke arah saya gitu ya. Dan harapan saya mereka tuh mampir masuk ke dalam toko dan memilih-milih salah satu barang gitu ya, salah satu barang yang saya jual waktu itu ya. Saya tuh manggil ibu-ibu tersebut yang lewat, pokoknya siapa, adik ataupun bapak atau siapa ya yang lewat gitu, boleh pak sendalnya, boleh deh sepatunya gitu ya, ayo mampir silahkan lihat-lihat dulu yuk gitu ya teman-teman. Caranya begitu ya waktu saya jualan di pasar tradisional. Nah setelah saya melihat kakak saya berjualan tanpa harus ngomong ini itu banyak, ngocoblak banyak ya, tapi ini pasti dapat uangnya gitu ya, saya senang, tertarik ya. Enak juga ya gitu ya dagang sembako teman-teman. Jadi saya tertarik gitu ya, pengen juga jualan sembako. Tapi pikir saya harus punya modal gede nih, harus punya rumah lumayan gitu ya, lumayan luas, harus punya peralatan yang lumayan bagus juga. Misalnya etalase kan butuh duit untuk belinya, dari mana saya uang segitu banyak untuk beli peralatan ini. Saya pikir seperti itu ya teman-teman waktu dulu ya. Nah sewaktu saya berjualan di rumah kakak saya itu, saya perhatikan ya barang-barang apa saja nih kalau untuk dijualan di rumah itu, barang-barang apa gitu ya yang paling lakunya gitu. Dan saya juga sering tanya-tanya kepada kakak gitu ya, teh ini apaan sih yang kalau setiap hari laku di warung tuh apa aja gitu ya. Ya ini barangnya seperti ini katanya, kebutuhan kita sehari-hari di rumah gitu, barang-barang untuk di dapur, alat-alat masak, kita masak pakai apa aja kamu di rumah gitu ya, ya kamu jual itu katanya. Kalau kamu mandi pakai apa aja di rumah katanya, ya kamu jual itu, awalnya seperti itu katanya ya. Dan sedikit cerita juga, kakak saya tuh berjualan sembako itu
dulunya tidak sebanyak itu barangnya gitu, tapi bertahap gitu ya teman-teman. Dan saya pikir-pikir lagi, oh iya ternyata mudah juga ya jualan sembako gitu ya, tinggal beli barang ini barang itu pasti lakunya gitu teman-teman. Dan saya juga pernah ikut belanja sama kakak dulu ya, ikut belanja sembako gitu teman-teman, pengen tahu pasarnya kayak apa gitu ya. Saya pengen bandingin sama pasar di tempat saya jualan gitu ya. Dan ternyata waktu itu kakak saya tuh memang kebutuhannya belanja sembako, jadi hanya ke toko-toko sembako aja ya teman-teman, tidak ke toko-toko baju ataupun peralatan lainnya ya. Jadi saya tuh, oh ini belanjanya khusus aja di toko sembako seperti ini ya, tidak keliling-keliling mengelilingi pasar gitu ya teman-teman. Oh jadi seperti ini cara berbelanjanya warung sembako gitu teman-teman ya. Meskipun waktu itu kakak saya mungkin agak rujit, agak rudet gitu ya dengan saya yang pengen ikut ke sana, pengen ikut ke sini, pengen tahu gitu ya teman-teman. Ya ilah, timbang beli beras aja pengen ikut gitu ya. Mungkin pikirnya seperti itu, tapi kakak saya itu nggak berani bilang jangan gitu ya. Hayo kalau mau ikut gitu ya, biar tahu gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu pelajaran buat saya. Jadi bukan pengen apa ya, tapi saya pengen tahu juga cara belanja sembako itu seperti apa gitu teman-teman. Dan ternyata seperti itu. Dan waktu itu mungkin kakak saya juga kerepotan bawa barang banyak, terus saya ngikut gitu. Jadi kan harus punya tenaga ekstra ataupun bolak-balik ngambil barang gitu, karena ada orang yang ngikut gitu teman-teman. Jadi sedikit mengganggu waktu kakak saya waktu belanja waktu itu ya. Nah setelah beberapa kali saya main ke rumah kakak saya melihat cara berjualan gitu, seterusnya kakak saya tuh bilang, kamu nggak mau punya usaha sendiri gitu ya, pengen seterusnya ikut orang lain gitu ya, apa nggak capek? Seperti itu ditanya gitu ya teman-teman. Kita tuh masih bingung ya jawabnya, modal dari mana gitu kalau punya usaha sendiri gitu ya. Sementara ini sih kita udah enjoy aja ikut orang lain gitu ya. Ya udah kamu pikir-pikir dulu deh gitu ya, mungkin nanti kamu tertarik dengan usaha sendiri, kamu pilih usaha sembako aja gitu ya. Tapi itu nggak maksain, cuman dikasih saran, dikasih pilihan usaha tuh kalau pengen sama-sama enak, sama-sama di rumah gitu, sama-sama mengelolanya bareng ya, kita usaha sembako di rumah gitu. Katanya nggak usah capek-capek pergi pagi pulang sore lagi gitu ya, cukup di rumah aja gitu ya, tapi uang datang sendiri gitu katanya ya, kata kakak saya seperti itu teman-teman. Waktu itu kita bilangnya iya aja ya teman-teman, sambil mikir-mikir juga ya, dan bingung juga modal dari mana kalau buka usaha sendiri gitu ya. Sementara kita tuh belum siap belum siap karena nggak punya modal sendiri ya untuk buka usahanya teman-teman. Dan kita juga belum pernah jualan sendirian, jadi belum pede kalau untuk modal sendiri, takutnya gagal, takutnya nggak berhasil gitu. Jadi saya kepikirannya seperti itu aja ya teman-teman. Nanti kalau saya bermodal nggak jalan usahanya, pasti rugi dong gitu ya. Kalau ikut orang lain kan nggak ada biaya apa-apa, hanya tenaga aja gitu ya teman-teman. Jadi tidak memikirkan kerugian ataupun apalah resikonya tentang dagang ini ya. Kalau ikut orang lain tuh ngitung hari aja ataupun ngitung penghasilan per harinya gitu ya, kita dapat kebagian seperti itu teman-teman. Dan waktu itu kita ikut orang lain itu usahanya itu sistemnya itu bagi hasil gitu ya, usahanya diserahkan ke kita dan nanti kita tuh menghitung keuntungan berjualan ya, nanti dibagi dua teman-teman ya, seperti itu. Nah separuhnya untuk yang punya modal, punya usaha, separuhnya untuk kita yang berjualan teman-teman. Selanjutnya saya tuh pindah kontrakan rumah ya teman-teman di daerah Ciputat itu, dan kebetulan yang punya kontrakan itu punya warung sembako. Nah di situ saya banyak belajar juga teman-teman ya, banyak belajar dari yang punya kontrakan. Dan saya tuh sering ngeliat tiap hari ya mereka berjualan sembako, suami istri gitu ya. Istrinya di rumah berdagang sembako, kalau sudah agak siangan gitu suaminya pergi ke pasar untuk berjualan baju gitu teman-teman. Nah di situ saya sering nemenin si tetehnya itu untuk berjualan sembako di rumahnya ya. Dan waktu itu punya anak kecil-kecil sepantaran anak saya gitu, jadi sering main gitu ya sambil ngomong anak teman-teman. Kadang-kadang gantiin juga kalau tetehnya itu nyuapin anaknya, lagi mandiin anaknya, dijagain sama saya warungnya. Jadi saya sedikit belajar dari situ ya. Nah setelah beberapa bulan itu tetehnya tuh mau buat kontrakan baru ya teman-teman. Jadi si teteh tuh butuh uang untuk modal bikin kontrakan katanya ya, dan sedikit kerepotan kalau punya warung sembako gitu teman-teman. Jadi di
apa namanya ya, disewakanlah warungnya itu ya, dengan meminta uang waktu itu 11 jutaan ya teman-teman. Nanti uangnya kembali katanya ya kalau sudah selesai pengerjaan pembangunan kontrakan rumahnya ya teman-teman. Jadi saya tuh mau, jadinya saya menyerahkan uang 11 jutaan untuk mengganti apa tuh barang-barang di warung sembakonya si teteh ini ya teman-teman. Dan waktu itu kita bisa gantian 2 bulan sekali ya teman-teman. 2 bulan sekali itu, saya 2 bulan dan si tetehnya 2 bulan gitu ya. Itu berjalan selama beberapa tahun, kita rollingan gitu berjualan sembako ya teman-teman. Nah, selama beberapa tahun saya mengelola usaha sembako itu saling gantian gitu ya. 2 bulan saya, 2 bulan yang punya gitu teman-teman. Dan kendalanya itu saat kita mau ngitung-ngitung barang itu capek banget ya, kita sampai begadang-begadang teman-teman untuk rorisan gitu ya barang-barang sembakonya teman-teman. Misalnya mie instan tadinya 5, harus ada 5 lagi. Kalau lebih kita hitung kelebihan untuk kita ya, itu ditotalin lagi semuanya barang seperti itu ya teman-teman. Dan kita tuh kerepotan banget menghitung seperti itu ya. Kadang saya tuh ada nomboknya per bulannya, ada juga lebihnya gitu teman-teman ya. Kalau kurang kita bayar dengan uang, kalau lebih kita yang dapat uang seperti itu teman-teman ya. Meskipun sedikit repot saat ngitung-ngitung, saat rorisan gitu, tapi kita senang aja ya ngelakuinnya teman-teman, menjalankannya senang aja gitu ya, enjoy. Dan kita itu memang banyak belajar usaha sembako tuh dari situ ya. Dan pengalaman-pengalaman membuka usaha sembako itu kita dapatkan dari beberapa orang yang sudah menjalankan usaha sembako ini teman-teman. Pertama dari kakak ipar saya yang selalu saya kunjungi rumahnya kalau saya lagi santai gitu ya. Itu salah satu juga yang mendorong saya untuk bisa usaha sembako. Yang keduanya, si teteh yang punya kontrakan itu, yang punya usaha sembako, memberikan saya jalan untuk mencoba gitu ya. Di awal tuh saya memang ketakutan mempunyai modal sendiri gitu, menggunakan modal sendiri, takutnya rugi gitu ya, karena saya baru memulai usaha ini. Dengan cara seperti itu kita bisa mengeluarkan uang modal lumayan sampai 11 jutaan gitu, tapi bisa kembali ya teman-teman. Alhamdulillah berkat banyaknya pengalaman melihat orang berdagang sembako, dan kita memang benar serius ingin mencoba usaha sembako namun takut gagal gitu ya. Dengan adanya apa tuh namanya rollingan gitu, jadi saya tuh bersemangat ingin mencoba dan memulai usaha sembako modal sendiri ya teman-teman. Alhamdulillah dari banyak belajar dari para pengusaha warung sembako, saya bisa memetik ilmunya ya teman-teman. Biarpun usaha kecil-kecilan, tapi alhamdulillah berkah ya teman-teman. Dan masih belajar juga sampai sekarang cara mengelola usaha sembakonya. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang lagi usaha saya ini, lebih berkah lagi ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau juga usaha sembako, coba teman-teman pelajari juga di daerah teman-teman para pengusaha sembako, coba ikuti ilmunya, coba lihat setiap hari kesehariannya seperti apa gitu teman-teman ya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.